Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 29. Desahan pun menggema dalam pendakian itu, Brian dan Kiran menikmati sensasi pendakian yang menggairahkan itu. Kirana sudah mahir memimpin pendakian. Brian merasa bahagia, karena istrinya ternyata pintar dalam menakodai pendakian nikmatnya. Sayang, kamu pintar bergoyang ya, Kirana tak menjawab. Dia lebih suka menikmati pendakian dalam diam, daripada harus membicarakan hal yang nyeleneh. Namun, dia juga suka Brian yang nyeleneh jika dalam bercinta. Kamu nikmat banget sayang, Maas. Aku sampai. Tubuh Kirana mengejang, dia mencapai puncak kenikmatannya. Dan kali ini Brian mengambil posisi dan membaringkan tubuh Kirana, yang masih lemas karena kenikmatannya. Brian kini yang menakodai pendakian. Brian semakin semangat, dia sudah 2 kali sampai di puncak nikmatnya. Kirana sendiri masih terkulai lemas karena 2 kali itu Brian sangat kuat, dia sudah beberapa kali sampai puncak ternikmat. Tidur mas, udah malam. Aku capek banget. Kata Kirana menarik selimut, untuk menutupi tubuhnya yang polos. Entah sejak kapan mereka melepaskannya, tapi yang jelas keduanya sudah tanpa penghalang. Brian memeluk istrinya yang masih terkulai lemas. Dia menunggu istrinya selesai istirahat, baru nanti mulai lagi. Kamu jangan tidur dulu sayang, sesuai apa yang aku katakan. Kita akan mendaki sampai pagi. Kata Brian, membelai pipi istrinya lalu mencium bibirnya. Ya, tapi aku lelah mas. Memang kamu tidak lelah? Aku tidak akan pernah lelah, kalau urusan mendaki nikmat, sayang. Aku selalu kuat mau berapa kali juga, cuup. Kamu itu, makan apa sih sampai sekuat itu? Makan kamu sayang. Berkat makan kamu setiap malam aku selalu kuat, jawab Brian menatap istrinya dengan lembut. Dibelainya lagi pipi Kirana yang memerah, dia suka sekali perubahan pipi Kirana yang memerah karena malu. Malam semakin merangkak naik, waktu juga sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dan Brian mulai membuai Kirana lagi dengan sentuhan lembutnya, yang membuat Kirana bergairah kembali. Mau tidak mau Kirana harus meladeni suaminya lagi, karena dia juga sudah terbuai oleh sentuhan nakal suaminya. Pagi pun tiba, Kirana bangun lebih dulu dari suaminya. Dia menggeser tubuhnya, agar bisa lepas dari pelukan suaminya dan turun dari ranjang. Rasa lelah masih dia rasakan di inti pusat dan kakinya. Duh, benar-benar ini Mas Brian balas dendam sama aku. Semalam hanya istirahat 1 kali, dan mulai lagi sampai jam 3 baru selesai. Apa sekuat itu ya tenaganya? Gumam Kirana. Dia lalu melangkah pelan, karena rasa lelah dan mengantuk dia rasakan. Ia mau membersihkan diri, dan juga menunaikan kewajiban di pagi hari. Lama dia membersihkan diri, hingga Brian menggeliatkan tangannya meraba di sisinya. Mencari istrinya, tapi ternyata sudah tidak ada. Brian membuka matanya melihat ke arah kamar mandi. Kirana pun keluar dari dalam kamar mandi, dengan menggunakan handuk saja dengan rambut basahnya. Dia melihat suaminya sudah bangun, dan menatapnya dengan senyum di bibirnya. Selamat pagi, sayang. Sapa Brian dengan suara seraknya. Pagi juga, mas. Aku mau sholat dulu, tapi kok enggak ada mukenah ya, kata Kirana. Sebaiknya nanti saja sholatnya sayang. Gak bisa begitu, bisa tidak minta sama petugas penginapan di sini? Tanya Kirana. Telepon aja, bilang minta dibawakan mukena. Tapi ini bajuku harus ganti mas. Aku udah bawa baju ganti kamu kok, tapi belum aku bawa kemari. Masih di mobil, nanti aku ambil. Kirana pun menelepon bagian petugas penginapan, untuk minta mukena. Tak berapa lama, petugas datang, Brian yang membuka pintunya dan menerima mukena yang diminta istrinya. Ini mukenanya, cepat sholat lalu bantu aku juga mandi. Kata Brian. Tinggal mandi sendiri aja, kenapa harus minta bantuan sama aku? Udah kamu nurut aja. Cepat sholat, kata Brian. Kirana pun menurut, dia segera sholat subuh dengan khusyuk.
Setelah selesai, dilepas mukenanya dan diletakkan di gantungan baju. Mana mas bajunya? Kamu yang ambil baju di mobil? Iya, tapi kamu bantu aku mandi dulu ya. Loh, kan biasanya kamu bisa mandi sendiri. Aduh maas, kenapa ditarik tanganku? Kata Kirana, tangannya memegang handuk yang hampir lepas. Sedangkan Brian mengajak Kirana masuk ke dalam kamar mandi, dia lalu melepas handuk yang dipakai Kirana. Meski masih terasa lelah, Kirana pun terpaksa mandi lagi. Dan kali ini meladeni lagi suaminya di kamar mandi di bawah shower. Maas. Apa kamu tidak merasa lelah? Kata Kirana. Enggak, sayang, Ini sangat nikmat dan menyenangkan tidak bisa aku lewatkan. Bercinta membuatku semakin semangat sayang, Mereka kini bermain lagi di kamar mandi. Memberikan kenikmatan, yang entah sudah berapa kali sejak semalam. Brian lupa akan tugasnya mencangkul di sawah pagi ini. Dia tidak peduli, yang jelas hari ini dia dapat vitamin dari istrinya. Tugas mencangkul bisa dia lakukan setelah kegiatan panasnya, dan sarapan pagi di penginapan. Percakapan dan kegiatan panas terus bergema di dalam kamar mandi. Brian tidak merasa lelah, memangku Kirana dengan bobot 55 itu. Bahkan, Brian sangat gesit dengan kegiatannya itu. Hingga jam 7 pagi, kegiatan panas di kamar mandi pun belum selesai. Mereka melakukannya di bak mandi, dan juga di bawah guyuran shower. Setelah selesai, keduanya pun segera sarapan pagi, di bagian restoran di penginapan itu. Wajah Brian begitu sumringah, karena dia sangat bahagia sudah menikmati dengan istrinya itu. Kamu bahagia, sayang? Tanya Brian pada Kirana. Ya, tentu mas. Kamu sendiri, apa bahagia menikah denganku? Tanya Kirana menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Tentu saja, meskipun ayahmu masih bengis dan tidak menyukaiku, kata Brian. Kirana menatap suaminya dengan merasa bersalah dan tidak enak. Mas, maafkan ayah ya. Ayah seperti itu karena dia sangat sayang sama aku, ucap Kirana. Kamu jangan khawatir, aku tidak dendam kok. Aku tahu ayah sebenarnya peduli padaku, tapi mungkin caranya saja seperti itu. Aku mencintai anaknya dan harus menerima ayah seperti itu, kata Brian. So sweet banget suamiku ini. Kata Kirana, dengan senyuman mengembang di bibirnya. Beri aku ciuman, sayang. Aku ini baik hati dan tidak sombong, dan yang penting sangat mencintaimu. Kirana pun tersenyum. Dia lalu memajukan wajahnya dan mencium pipi suaminya dengan lembut, lalu menengok kanan kiri. Setelah tidak ada orang yang melihatnya, Kirana pun mencium bibir suaminya beberapa kali. Sudah ya, lunas, hehehe. Sampai di rumah, Brian dan Kirana disambut oleh anaknya, yang cemberut karena semalam tidak diajak. Papi sama Mami kemana sih tadi malam? Tanya Michelle dengan wajah cemberutnya. Ada keperluan sayang, dan di sana sudah malam. Jadinya Papi sama Mami menginap di sana, jawab Kirana. Ibu Kamina sudah mengerti dari semalam. Anak dan menantunya pasti tidak bisa melakukan hubungan suami istri, karena Michelle pasti mengganggu. Makanya dia mengajak tidur dengannya, karena memberi ruang pada keduanya agar tidak diganggu. Tapi nyatanya, kemarin malam Michelle bangun dan pindah tidurnya. Tapi kenapa Michelle enggak diajak sih? Tanya Michelle lagi. Kan Michelle tidur, jadi Papi sama Mami enggak ajak Michelle. Jawab Kirana lagi. Berharap anak sambungnya itu tidak bertanya lagi. Sementara, Brian ingin menemui mertuanya, dia ingin bicara mengenai keberadaannya di kampungnya. Ayah sudah ke sawah, Bu? Tanya Brian pada Ibu Kamina. Ayah berangkat ke kebun mangga, memangnya ada apa? Tanya Ibu Kamina. Rencananya, sore nanti saya akan pulang ke kota dengan Kirana juga, jawab Brian. Oh, cepat sekali pulangnya? Iya, banyak pekerjaan yang saya tinggalkan, sudah 3 hari saya di sini. Saya juga mau minta maaf sama ayah dan ibu mengenai kebohongan itu. Jujur saya tidak bermaksud membohongi ibu dan ayah, hanya saat itu spontan. Saya katakan saja begitu, agar Kirana tidak dinikahkan dengan anaknya Juragan Samin, kata Brian. Iya, ibu mengerti.
Ayah juga mengerti, dan maafkan sikap ayah Kiran. Ayah hanya kesal saja, dan tidak ada rasa dendam sama kamu, Nak Brian. Ayah bilang, kalau hari ini Nak Brian dan Kirana mau ke kota juga enggak apa-apa kok, kata Ibu Kamina. Brian tersenyum senang hukumannya pun selesai. Akhirnya dia bisa bebas berdua dengan Kirana. Iya, Bu. Siang ini juga kita akan pulang. Terima kasih untuk menjaga istri saya dan juga anak saya, Bu. Maaf kalau saya suka kesal juga sama ayah, kata Brian. Lalu kini Brian pun bersiap, dia memberitahu istrinya untuk bersiap berangkat lagi ke kota. Sayang, kita harus siap-siap pulang ke rumah lagi, kata Brian pada Kirana. Memang ayah nggak marah lagi? Tanya Kirana. Kata ibu, ayah sudah membolehkan kita pulang ke kota hari ini. Ucap Brian lagi. Ya udah, aku siapkan dulu baju-bajunya Mas. Memang kita mau pulang ya, Pi? Tanya Michelle. Iya sayang, Michelle harus sekolah lagi kan besok, jawab Brian. Ya Pi. Kan sayang kalau harus pulang, Michelle senang di sini. Sawahnya luas, bisa main lagi, kata Michelle lagi. Nanti kita bisa datang lagi sayang, papi juga harus kerja besok. Michelle kan sekolah juga, kata Brian. Bener ya, Pi, nanti ke sini lagi. Iya. Dalam perjalanan pulang, Michelle tertidur sangat lelap. Tadi sebelum berangkat, Pak Darno pulang dari kebun dan menemui menantunya. Yang bikin kaget Kirana adalah, ayahnya meminta maaf. Dan juga berterima kasih, karena memberikan apa yang diharapkannya selama ini. Kirana senang, ternyata memang ayahnya hanya menguji Brian, dalam meminta Kirana dengan baik. Dan sebelum pergi juga, Brian meminta Kirana dibawa pulang ke rumahnya. Dia akan bertanggung jawab pada putri Pak Darno satu-satunya, karena dia memang sangat mencintai Kirana. Entah sejak kapan Brian mencintai Kirana. Yang jelas, sejak Kirana mulai cemburu padanya sewaktu di kafe itu, membuat Brian ingin mendapatkan Kirana. Jadi, kamu mulai kapan mencintaiku, Mas? Tanya Kirana. Sejak kamu terlihat marah ketika aku makan dengan Laudia di kafe. Dan temanmu bilang, kamu sedang cemburu padaku. Jawab Brian terkekeh. Pandangannya tidak beralih dari jalanan, karena memang sedang sepi. Jadi dia harus fokus dan melajukan mobilnya dengan cepat. Oh itu, tapi kok masih tetap aja dengan Laudia, udah tahu aku cemburu. Kata Kirana mulai ketus bicaranya. Brian tersenyum, dia melirik sekilas pada istrinya. Karena aku mau memastikan, apakah kamu benar-benar cemburu padaku? Kamu kok gitu? Aku sudah suka sama kamu sejak ucapan Kirana terhenti, mengingat kapan dia mulai suka suaminya itu. Sejak kapan, sayang? Sejak kamu sering menggodaku, jawab Kirana dengan senyumnya. Aku kan sering menggodamu sayang. Sewaktu lagi di ruang fitness itu, kamu begitu menggoda bagiku, Mas, hihihi. Oh, jadi kamu suka dengan tubuhku, tidak dengan hatiku? Ya kan satu paket, Mas. Kamu itu laki-laki paling sempurna buatku. Kata Kirana dengan wajah memerah, karena malu telah mengakuinya. Termasuk diranjangkan sayang? Wajah Brian dimiringkan mendekat pada istrinya. Membuat Kirana kaget dan menoleh ke samping. Dan tentu saja Brian mengambil kesempatan, mencium bibir Kirana ketika mereka berhadapan. Apa sih Mas? Hahaha, tapi kamu sukakan dengan permainanku, sayang? Ngaku aja deh, kata Brian. Kini dia lebih santai melajukan mobilnya, karena memang sudah mulai memasuki kota. Ya enggak harus dibicarakan kan, Mas? Masa urusan ranjang dibahas sih, kata Kirana dengan wajah memerah lagi. Kan cuma sama kamu aja, nggak dengan yang lain. Apalagi sama teman sendiri, bisa-bisa dia penasaran juga dengan istriku ini, kata Brian. Itu yang tidak boleh Mas, urusan di ranjang tidak boleh dibicarakan dengan teman-teman. Itu sama saja mengumbar aib, kata Kirana. Nggak sayang, tapi aku lebih suka membicarakannya denganmu. Apalagi kalau sudah di kamar dan di ranjang, kita bebas mau melakukan apapun. Rasanya kok pengen mencumbu kamu lagi ya, kata Brian menatap istrinya. Udah sih, jangan membayangkan itu. Memangnya tadi malam dan pagi di kamar mandi enggak cukup?
Tanya Kirana. Dia tidak habis pikir dengan pikiran suaminya. Selalu saja menjurus ke arah sana, benar-benar maksum pikiran Brian itu. Kalau soal urusan ranjang, gak pernah cukup dan selalu merasa kurang, sayang. Rasanya pengen lagi dan lagi. Musem banget sih pikiran kamu, Mas. Kan aku membayangkannya cuma kamu sayang. Apalagi suara merdumu, memanggilku ketika sedang di puncak nikmat. Rasanya merdu dan membuat aku bersemangat banget sayang. Udah ah, kalau obrolan seperti itu kamu semakin ngaco ya. Aku enggak mau bicara lagi sama kamu. Kata Kirana kesal dengan Brian. Hahaha. Dasar omes. Hahaha. Mobil melaju semakin santai, jalan menuju rumah Brian sudah nampak. Dan kini mobil sudah memasuki kawasan kompleks rumah mewah. Rumah besar milik Brian sudah terlihat. Dodi pun segera membuka pintu pagar, ketika melihat mobil Brian dari jarak 10 meter. Mobil pun masuk rumah dengan pelan, berhenti di depan halaman rumah. Kirana turun, disusul Brian dan membuka pintu mobil tengah, untuk menggendong Michelle yang masih tidur. Dia lalu membawa Michelle, masuk ke dalam rumah dan dibaringkan ke kamarnya. 1 bulan lebih setelah dari kampung, Brian dan Kirana hidup bahagia. Terkadang mertuanya, Ibu Brian menelpon menantunya. Dia ingin akrab dengan Kirana meski melalui telepon. Seperti malam ini, Brian belum pulang dari kantor. Nyonya Kalina, ibunya Brian menghubungi Kirana. Kirana heran, kenapa ada nomor tak dikenal dengan kode berbeda dari biasanya. Beberapa kali telepon itu berbunyi, dan akhirnya Kirana mengangkatnya. Dia menjawab dengan takut, dia takut ada orang iseng yang menghubunginya. Halo, siapa ini? Tanya Kirana. Halo Kirana. Bersambung.